Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam majelis hadis-hadis pilihan atau al-ahadits al-mukhtarah. Kita akan bacakan beberapa hadis pilihan dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Adapun hadis pertama yang ingin saya bacakan adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan dunia yang fana ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah daraba dunya, sesungguhnya Allah membuat permisalan dunia, lima ta'ami bani Adam mathalan, yaitu berupa makanan manusia. Wa daraba mat'ama bani Adam mathalan lid dunya, wa in qazzahahu, meskipun dia memberikan bumbu terhadap makanan-makanan tadi, wa mallahahu, dan memberikan garam terhadap makanan tadi sehingga lezat, nikmat, tetapi akhirnya jadi apa kalau sudah masuk dalam perut? Inna mat'ama bani Adam, sesungguhnya makanan manusia, qad duriba mathalan, sudah dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan, lid dunya, bagi dunia. Wa in qazzahahu wa mallahu, meskipun sudah dikasih bumbu, dikasih garam, lezat, nikmat, fangdur ila ma yasir, perhatikanlah nanti jadinya jadi apa kalau sudah keluar dari dubur. Nah, dunia itu kayak begitu, artinya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seindah apapun itu dunia. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan derajatnya sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan antara dunia dengan akhirat. Wallahi, demi Allah, mad dunya, tidaklah dunia, fil akhirah, dibandingkan akhirat, illa, kecuali, mithlu, perumpamaan, ma yaj'alu ahadukum, apa yang seseorang di antara kalian memasukkan, usbu'ahu, jarinya, dalam satu riwayat disebutkan jari telunjuknya, fil yami, di dalam lautan, falyanzur bima yarji', maka hendaklah setelah dicelupkan itu dia perhatikan berapa air yang menempel di jari ini, ya. Itu adalah perumpamaan dunia, sementara air laut yang sangat banyak itu perumpamaan akhirat. Maka dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim sahih. Hakikat seperti ini ketika kita belum sampai kepadanya, maka kita akan cinta kepada dunia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat, salah satunya adalah surat yang sering dibaca imam pada hari Jumat, surat Al-A'la. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalian mengutamakan kehidupan dunia. Ini terbukti dalam banyak tingkah manusia. Sudah dikumandangkan azan tetapi toko laris, maka dia mengutamakan tokonya, akhirnya salat jamaahnya terlambat. Ini berarti mengutamakan dunia. Sudah dikumandangkan azan malam, as-salatu khairu minan naum, jam 3, tapi kita pilih selimut. Selimut itu adalah kehidupan dunia. Itu berarti mengutamakan kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah kalau kita tidak tahu hakikat dunia, maka kita akan cinta kepada dunia seperti itu. Maka marilah kita pahami masalah ini, hakikat dunia, sehingga tidak cinta kepada dunia. Orang kalau tidak cinta kepada dunia, maka melepasnya mudah. Ini ada di kantong, ada duit, ada kotak infak, datang mudah untuk melepas, nggak ada masalah. Ada orang fakir miskin membutuhkan uang, minta pinjaman kepada kita, mudah untuk melepaskan, gampang. Itu kalau tidak cinta kepada dunia. Adapun hadis yang kedua yang ingin saya bacakan adalah
fadilah yang besar apabila kita menyampaikan ilmu atau kita melakukan amal baik dan ditiru orang. Wallahi demi Allah, la ayyuhda, sungguh bahwasanya mendapatkan petunjuk, bihudaka, dengan sebab petunjukmu, wahidun, satu orang saja, khairul laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada mendapatkan unta merah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kata-kata yuhda bihudaka, ada seseorang mendapatkan petunjuk karena petunjuk kamu, ini menurut para ulama bisa dengan dua macam. Pertama dengan dakwah atau dengan mengajar seperti ini, menyampaikan kebaikan sehingga didengarkan orang, kemudian diamalkan, ini akan mengalirkan pahalanya kepada kita yang menyampaikan. Yang kedua, tidak dengan menyampaikan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita. Dari rumah kita menuju ke masjid, salat jamaah 5 waktu. Tetangga kita melihat setiap hari salat jamaah 5 waktu. Akhirnya dia tertarik untuk salat jamaah 5 waktu ke masjid, gara-gara melihat kita setiap hari jamaah ke masjid. Nah, ini berarti adalah yuhda bihudaka. Seseorang mendapatkan petunjuk karena petunjuk kita, yaitu karena amal kita yang baik sehingga orang menirunya. Maka mari kita niatkan, kalau berangkat dari rumah ke masjid dalam rangka salat jamaah, niatkan juga untuk dakwah. Kita lihat dalam gang kita ini siapa-siapa saudara kita sesama muslim yang belum jamaah ke masjid. Nah, kita niatkan, saya ke masjid ini niatannya dakwah supaya tetangga saya ini nanti suatu saat akan ikut ke masjid juga. Kalau dengan perkataan lebih bagus lagi, kita panggil namanya, Pak Fulan, mari ke masjid, saya menjemput antum. Nah, lebih bagus lagi. Tapi kalau kita tidak punya keberanian untuk memanggil orang, minimal dengan niatan tadi. Adapun hadis yang ketiga adalah satu hadis yang merupakan PR yang diberikan oleh guru kami, Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah dari Suriah. Beliau mengatakan kepada kami para murid-murid beliau, PR untuk kalian semuanya mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih dalam satu hari 100 kali. Kenapa? Karena beliau membaca hadis ini, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la astaghfirullah, sungguh aku istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari, aktsar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, berdasarkan hadis ini, maka beliau menyuruh kita untuk mengucapkan kalimat ini, astaghfirullahal azima wa atubu ilaih. Satu hari minimal 100 kali. Lebih boleh, lebih banyak lebih baik, tapi beliau haruskan kita untuk mengucapkannya 100 kali minimal. Kenapa 100 kali? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inni la astaghfirullah, sungguh saya istighfar kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan kata-kata 100 kali, mi'ata 100, atau yang tadi adalah sab'in 70, ini menurut sebagian ulama bukan berarti betul-betul 70, bukan berarti betul-betul 100, tetapi maksudnya banyak. Karena orang Arab itu kalau mengungkapkan kata-kata banyak, kadang-kadang menggunakan kata-kata 70, kadang-kadang menggunakan kata-kata 100. Seperti kalau orang Jawa mengatakan peng seket puntet, nah itu maksudnya bukan 50 betul-betul. Kerojokan sewu itu bukan sewu betul. Nah, kalau dia itu nggak sampai sewu, tapi banyak. Kembali ke sini, mari kita memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah keamanan bagi kita dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihum, fihum atau fihim sama aja, dua qiraah yang mutawatirah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak mungkin menyiksa manusia, wa anta fihim, sementara engkau wahai Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Nah, maka Nabi Muhammad SAW adalah keamanan untuk umat manusia. Tapi Nabi sudah pergi, sudah wafat, sehingga keamanan yang pertama ini sudah lenyap.
Tinggal keamanan yang kedua, Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum, tidak mungkin Allah menyiksa manusia wa hum yastaghfirun, sementara mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah tersisa satu keamanan untuk kita, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya juga sampaikan kepada antum semuanya, marilah kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih minimal dalam sehari berapa? 100 kali. Ini lebih banyak lebih bagus, Pak, tapi minimalnya kita baca 100 kali. Boleh pada malam hari tahajud, boleh ketika pagi hari pada subuh, bebas. Yang penting satu hari 100 kali. Tapi kemudian hadis yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan jaminan supaya kita nanti di akhirat tidak masuk neraka. Ternyata gampang jaminannya. Hadisnya ringkas pendek, satu baris saja. Rasulullah mengatakan, wallah, demi Allah, la yulqillah, Allah tidak mungkin melemparkan habibahu, kekasihnya, finnar, di dalam neraka. Hadis riwayat Hakim sahih. Artinya kalau kita pengen tidak nyemplung ke dalam neraka, meskipun hanya sedetik, meskipun hanya semenit, maka hendaklah kita menjadi kekasih Allah. Gampang tak, Pak? Menjadi kekasih Allah. Tiga kata, berarti gampang betul. Gampang teori ini. Lah prakteknya nih, menjadi kekasih Allah gimana caranya? Dan hadis ini, demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kekasihnya dalam neraka. Ini ada sebabnya kenapa muncul hadis ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya lewat. Di situ ada seorang anak kecil di jalan. Maka tatkala ibunya melihat para sahabat yang banyak ini lewat, maka dia khawatir kalau anak kecilnya ini akan terinjak oleh para sahabat yang lewat ini. Fa'aqbalat tas'a, maka si ibu ini langsung tergopoh-gopoh berjalan cepat menuju anaknya tadi. Wa taqul, dan dia mengatakan, ibni, anakku, ya, langsung digendong, diambil supaya selamat tidak terinjak orang yang banyak ini. Maka para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, tidak mungkin wanita seperti ini melemparkan anaknya dalam api karena saking sayangnya kepada anak. Nah, maka Rasulullah menjawab, demi Allah, Allah juga seperti itu, tidak mungkin melemparkan kekasihnya di dalam api neraka. Maka sekarang muncul pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi kekasih Allah? Ternyata caranya juga gampang, Pak. Hanya satu kata. Kalau tadi kan 3 kata, sekarang satu kata. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian itu tuhibbunallah, cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi supaya dicintai oleh Allah, kuncinya satu ini, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang betul. Satu kata, fattabi'uni, ikuti saya. Udah, selesai. Mengikuti Nabi itu berarti 2. Melakukan perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan perintah Nabi, misalnya kita diperintahkan sholat jamaah di masjid 5 kali bagi yang laki-laki, nah, maka harus datang ke masjid. Kalau tidak mau datang ke masjid, jangan mengharapkan dicintai Allah. Tidak bakal dicintai oleh Allah kalau meremehkan sholat jamaah di masjid 5 kali. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, innallah, sesungguhnya Allah, la ya'jab, sungguh sangat senang, minas sholati fil jam'i, sholat yang dilakukan berjamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Maka kalau orang sholatnya jamaah di masjid, ini Allah akan cinta kepadanya, karena Allah cinta terhadap perbuatan tersebut, berarti pelakunya juga dicintai.
Itu salah satu aja ya, contoh bagaimana melakukan perintah Nabi, yaitu datang ke masjid ketika kita mendengarkan dikumandangkan azan. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyatu, kambing itu, in rahimtaha." Di sini tertulis rahimti, salah ya. Mestinya rahimta. In rahimtaha, kalau kamu kasih kepada kambing, kamu sayang kepada kambing, yarhamkallah, niscaya Allah juga akan merahmati kamu ya. Ini hadis gara-gara Qurrah, seorang sahabat Nabi SAW, dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kadang-kadang saya ingin menyembelih kambing ya, sudah siap ini pisau di lehernya dia, tiba-tiba saya merasa kasihan sama kambing ini ya, akhirnya nggak jadi disembelih ya. Kasihan ya. Maka Rasulullah SAW berkomentar, wahai Qurrah, apabila kambing itu kamu rahmat kepadanya, maka Allah pun rahmat kepada kamu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi mendapatkan rahmat Allah gampang berarti ya. Rahmatilah makhluk-makhluk Allah ya. Ada kucing datang ke rumah kita, jangan ditendang ya. Cuilkan banteng kita, paruan kara kucing ya. Separuh-separuh. Ini rahmat kepada kucing ya. Akhirnya kucingnya apal sama rumah kita. Oh, karena kayak lomo, setiap hari datang. Nah, itu mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nasi yang basi jangan dibuang, Pak ya. Kalau tetangga kita punya ayam, nah, maka kita kirimkan kepada ayam tetangga kita. Nah, ini merahmati ayam, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah fikih tentang mandi janabah. Bahwasanya mandi janabah itu mencukupi dari wudu. Karena dalam hadis disebutkan wa ayyu wudu'in, wudu apakah afdalu minal ghusl, yang lebih utama daripada mandi. Ini pertanyaan Nabi terhadap orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya wajib untuk wudu ketika saya mandi junub? Jadi kalau kita sudah mengguyurkan air dari kepala, basah semua tubuh kita sampai kaki, nah maka itu sudah tidak perlu lagi untuk wudu. Kalau niatan hati kita tadi sudah niatan untuk mandi junub atau mandi Jumat. Tetapi memang dalam fikih Syafi'i, wudu tetap disunnahkan meskipun kita sudah mandi junub tadi. Dhahaba Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, ila annal ghusla, bahwasanya mandi itu, mandi junub itu atau mandi Jumat itu, yusannu lahu wudu, tetap disunnahkan wudu padanya. Walahu taqdimuhu, boleh wudu dulu baru mandi. Wa ta'khiruhu, boleh juga mandi dulu baru wudu. Wa tawsituhu, boleh juga wudunya di tengah-tengah mandi, bebas nggih. Li adillatin ukhra, berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain. Tetapi hadis ini memang menunjukkan bahwa mandi junub itu sudah mencukupi dari wudu nggih. Sehingga ada seseorang mandi junub sudah basah semuanya tubuhnya dari atas sampai bawah nggih, anggaplah dia nyemplung ke kali, semuanya tubuhnya sudah basah, keluar dari kali ini sudah suci, sudah boleh sholat kalau memang dia niatnya untuk mandi junub atau mandi Jumat. Adapun hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan, setelah itu kita buka tanya jawab secara bebas, adalah fadilah dan nikmatnya kita menjadi seorang mukmin apabila kita paham agama. Niscaya kita tidak akan gersuloh kondisi apapun kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, wasabul mu'min, wasabnya seorang mukmin adalah kafaratun, selalu menghapuskan li khatayahu, terhadap dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim sahih. Apa arti wasab? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Setiap hari kita mengalami wasab. Wasab ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wasab itu mencakup dua. Yang pertama,
Makna wasab yang pertama adalah dawamu ta'abih, selalu lelahnya seorang mukmin. Setiap hari kita bekerja, cari nafkah, lelah. Ada Pak Tani mencangkul, ya lelah. Ada Pak Beca narik beca, ya lelah. Apapun, lelah. Maka lelahnya orang beriman ini ternyata ada nilainya di hadapan Allah. Kaffaratun li khotayahu, menghapuskan dosa-dosanya. Karena itu kalau kita kerja lelah, mestinya kita tidak merasa susah, tapi malah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Dosanya gugur. Ini makna yang pertama, dawamut ta'ab, selalunya lelah. Yang kedua adalah dawamul waja', selalunya sakit. Jadi sakitnya orang beriman ini adalah menghapuskan dosa-dosanya. Gigi sakit udah 5 hari, kasih obat apapun dengan membaca bismillah, baca doa, masih nekat sakit. Alhamdulillah. Karena apa? Sakit gigi ini berarti menghapuskan dosa-dosa. Beberapa hari sudah tidak makan ayam tapi masih gatelan aja muncul. Makan tempe ya muncul gatelnya. Apa itu istilahnya itu Pak? Alergi nih Bu. Makan tahu juga alerginya muncul lagi. Padahal yang sebangsa ayam sudah dihindari tapi masih muncul, ya alhamdulillah. Ini berarti menghapuskan dosa-dosa. Nah, maka orang beriman itu kalau paham masalah agama enak hidupnya, lelah ya alhamdulillah, mendapatkan nikmat juga alhamdulillah, sakit alhamdulillah, sehat juga alhamdulillah. Tapi ada syaratnya Pak. Para ulama mengatakan wahada, dan masalah ini syaratnya adalah idza sabara, apabila dia sabar, wahtasaba, dan mengharap pahala. Jadi ketika kita lelah, kita bersabar, nggak apa-apa lelah, namanya orang kerja lelah. Nggak apa-apa capek, namanya orang kerja capek, ya tinggal pulang minta tolong istrinya pijitin. Ya. Kalau istrinya lelah, ya cari istri yang lain yang bisa pijitin. Ini biar menarik aja pengajiannya, ya. Bukan betul-betul supaya antum poligami, enggak. Saya tidak provokasi. Kalau perlu silahkan, tapi yang nggak perlu saya nggak provokasi. Tapi inilah beberapa hadis yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga bisa mengamalkan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari, dan sisa waktu kita buka selebar-lebarnya tanya jawab.